Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, masih dalam rangkaian grand launching buku trilogi Positive Parenting dan Dia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Hari Santosa. Mari kita dengarkan. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan mempersilahkan pembicara berikutnya. Ini sudah ada Ustadz Hari Santosa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Oke, saya sering sekali mendengar nama Ustadz Hari Santosa ini dalam training talent mapping ya, sering kali disebut oleh Abah Rama dan juga coach-coach yang lain. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Mangga Ustadz Hari, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandi, Bu Diat, selamat atas bukunya, sudah sampai di Jakarta kemarin sore. Alhamdulillah. Iya, kalau orang Malaysia bilang tahniah. Masya Allah. Pak Rama, kalau masih ada, ya, salam takzim guru saya, Ustadz Iwan Rinaldi, Bunda Kiki Barkiah, gitu ya. Orang bilangnya teteh ya, teteh Kiki Barkiah. Masih ada kok, masih ada. Alhamdulillah saya lagi jadi moderator sebenarnya di acara Camp Summit, jadi mau sebentar gitu. Masya Allah. Mau sebentar karena ini bagi saya ini pelengkap ya, pelengkap Fitrah Based Education buku ini dan luar biasa. Saya belum baca semuanya tapi saya baca cepat gitu ya, dari depan ke belakang gitu ya, beberapa kali balik begitu. Jadi teman-teman dalam 20 menit ini mungkin saya akan menyampaikan konsep keluarga dalam perspektif fitrah gitu ya, dan kemudian buku ini ada di mana posisinya gitu ya, karena kalau fitrah itu sebenarnya lebih bicara bagaimana dari kondisi apa ya, stabil ke up gitu ya, maka disebut coaching gitu. Nah kalau ada ada illness, ada trauma itu bicara terapi dan bicara konseling gitu kan ya, jadi melengkapi lah. Dan sampai hari ini saya belum menemukan memang buku yang betul-betul mengkaji dari kajian-kajian serius ya terkait dengan bagaimana fitrah base itu untuk healing gitu ya, untuk terapi dan seterusnya gitu ya. Sekarang kan banyak metode orang healing tapi tidak fitri gitu ya. Begitu orangnya healing tapi ada yang lain yang rusak gitu ya. Sama kayak pengobatan barat lah. Ya, dikasih kemo, dikasih obat, ya mungkin kansernya sembuh tapi rusak jaringannya dan seterusnya. Jadi meninggalkan panas dan nah ini yang mungkin akan berkembang terus jadi riset ke depan ya, dan saya lihat Bunda Diah dan Pak Dani ini serius betul gitu ya untuk mengembangkan ini, subhanallah, dan ini jadi misi keluarga ya kalau saya tangkap begitu ya. Dari saya baca sejarah di bukunya itu memang ini muncul dari perjalanan panjang, sama kebanyakan orang-orang yang bergelut di pendidikan keluarga, orang-orang yang dulunya bermasalah dengan keluarganya. Termasuk saya juga sebenarnya, banyak hal-hal yang saya confuse, saya bingung begitu ya, akhirnya sampai kemudian kita coba menggali gitu, dan alhamdulillah jadi berkah gitu. Ya, betul. Jadi saya ingat kata-kata yang magic gitu ya, Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Jadi ketika anak itu karunia kalau bagi saya ya, dia karunia yang kalau kita jemput justru kita jadi hebat dengan itu begitu ya. Jadi jadi karunia Allah justru ke kita gitu ya. Itu disebut dengan keberkahan gitu ya. Ada impact buat orang lain nantinya. Jadi saya akan bahas sebuah slide, ini saya bikin semalam ya. Mudah-mudahan bisa, ini tentang konsep rumah keluarga. Ya. Ini kan masih. Oke. Nah teman-teman sekalian, ini saya coba susun, saya gabungkan dari kemarin saya dapat materi dari Bu UI, saya Profesor Dr. Sunarti, kemudian dapat juga dari beberapa pakar, kemudian saya kombinasikan dengan Fitrah Based Life dan Fitrah Based Education gitu ya. Jadi konsep rumah tangga yang hari ini mungkin kita semua yang hadir di sini sudah berumah tangga ya, kecuali yang jomblo ya. Dan rumah tangga itu banyak orang berumah tangga tapi tidak tahu apa itu rumah tangga begitu kan, apa itu keluarga. Kalau dalam perspektif peradaban, keluarga itu kan dia satuan terkecil dari sebuah peradaban ya. Jadi kalau rumah keluarga ini baik, baiklah peradaban. Gitu ya, secara kolektif. Nah, seperti apa rumah itu begitu ya, rumah tangga. Saya coba gambarkan jadi semacam building block gitu ya. Ada 4 blok begini dan di atasnya ada atapnya. Nah, ini rumah. Kenapa ada 4? Karena tangga ya, ada rumah, ada tangganya gitu. Yang paling bawah ini adalah
foundationnya apa? Sebuah rumah tangga itu, ini bukan hanya rumah tangga, termasuk juga personal ya, atau pemuda, atau siapapun ya, yang bernama manusia, itu fondasinya 3. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah fitrah, yang ketiga ilmu. Ya, ini yang sudah diinstal sejak di alam ruh. Ya, jadi di alam ruh itu kita semua sudah diinstal 3 komponen ini. Pertama Allah, gitu ya. Yang kedua fitrah, ketiga ilmu. Ini sebuah alam yang disebut alam ruh ya. Kita semua pernah dipanggil oleh Allah. Ketika itu belum wujud, belum berbentuk, belum bisa bicara, sengaja dihadirkan rame-rame begitu ya. Dan itu ada mengatakan itu semua kita sama anak-anak kita sama keturunan kita semua, Adam dan keturunannya itu dikumpulkan ruhnya itu. Jadi ruh-ruh itu sebenarnya sudah diciptakan dari awal dan kemudian diturunkan sesuai dengan kehendak Allah begitu ya. Dan kita sudah dikumpulkan di dalam ruh ya, dan kemudian Allah wasyadahum anfusihim gitu ya. Dan kemudian Allah meminta persaksian. Alastu birabbikum, ya, bukan kaki nurokmu. Lalu kita semua amazing bisa menjawab. Ya, masih berupa ruh, bisa qalu bala syahidna, betul ya Allah kami bersaksi. Nah, jadi para ulama mengatakan ini disebut dengan the day of Alastu ya, jadi hari di mana terjadi persaksian. Inilah jadi cerita besar. Jadi kalau bicara psikologi, bicara sosial, bicara ekonomi, selalu bicara 3 hal ini. Ya, para pakar mengatakan di hari itu gitu ya, di saat itu diinstalah 3 hal. Pertama Allah mengenalkan dirinya. Jadi Allah itu bukan yang dicari dengan akal, tapi Allah memang mengenalkan dirinya. Gitu ya, alastu birabbikum. Dan pada saat itu Allah mengenalkan dirinya. Maka Allah itu tidak dicari dengan akal, tapi ilmunya memang dikenalkan. Yang kedua fitrah. Ya, fitrah ini kadar-kadar yang Allah persiapkan untuk nanti kita hidup. Ya, jadi benih-benih ya, dan bakat itu salah satunya gitu ya. Jadi fitrah ini kalau saya dari Imam Ghazali saya dapatkan 8 aspek fitrah. Ada fitrah dengan aspek keimanan, aspek bakat, aspek sosialitas, aspek seksualitas dan seterusnya. Dan itu kemudian jadi benih untuk ditumbuhkan gitu ya. Jadi benih untuk ditumbuhkan. Maka dalam pendidikan berbasis fitrah nanti kita lebih jadi gardener ya. Gardener itu orang petani bukan carpenter gitu ya. Yang ketiga yang diusul adalah ilmu. Jadi ilmu itu yang dimaksud ilmu itu dalam perspektif world view Islam adalah ilmu yang bersumber dari wahyu gitu ya. Jadi ilmu nanti ada 2, ilmu fardu ain, fardu kifayah. Yang fardu ini adalah makna-makna kunci dalam kehidupan, makna keluarga, makna bahagia gitu ya. Ini ketika orang memasuki sebuah jenjang pernikahan atau rumah tangga, makna kuncinya harus selesai sebenarnya gitu ya. Kalau ini nggak selesai jadi masalah semua. Gitu. Oke, ini yang disebut dengan sincere intention, ya, jadi ketulusan, ya, niat yang tulus itu berangkat dari ini. Semua diarahkan untuk Allah, ya. Semua itu sudah ada kadar-kadar dalam fitrah kita, dan semua itu sudah ada panduannya dalam kitabullah, gitu ya. Ini membuat kita tidak salah melangkah, sebenarnya, gitu kan? Itu fondasinya itu. Nah ini unsur stabilitas yang disebut dengan stabilitas, gitu ya. Maka dalam pendidikan, dalam semua ilmu atau semua bidang, unsur 3 stabilitas ini penting ya. Allah sebagai sumber kebenaran, fitrah sebagai kadar-kadar kebaikan dalam diri kita, termasuk bakat di dalamnya tadi dibahas Abah ya. Ketiga adalah ilmu yang memandu fitrah itu agar tumbuh indah, sempurna dan berbahagia gitu. Nah 3 ini kadang-kadang nggak ada nih gitu ya. Allah cuma sekedar Allah, ya fitrah cuma sekedar apa ya? Kalau kita dengar kata fitrah yang kita ingat Idul Fitri gitu ya, dan zakat fitrah gitu. Yang ketiga ilmu, kalau dengar kata ilmu yang kita ingat sains, matematik, fisika, kimia, itu betul ilmu, tapi hakikat yang utama dari ilmu adalah hakikat tentang makna Tuhan, makna bahagia, dan seterusnya. Termasuk makna cinta. Salah paham tentang cinta jadi nggak salah cintanya. Gitu. Oke ya, nah ini kemudian, gitu ya, ini saya menunjukkan ketiga ini perlu unsur dinamika, gitu ya, agar tumbuh. Nah, agar tumbuh dia kita perlu waktu kan, maka diberi kehidupan, time. Dan yang kedua kita perlu khusyuk, fokus ya. Maka dalam agama itu kita diminta untuk ada sholat gitu ya. Itu biar melatih kita agar fokus sebenarnya gitu ya. Nah, nanti ada haji, tawaf gitu ya. Karena kita diminta untuk fokus. 3, energi harus melimpah ke sana. Gitu ya. Maka seorang profesor mengatakan bahwa yang disebut adab itu disiplin dalam jiwa, soul, dalam berpikir, dalam physical ya, dalam jasmani. Ya, kalau 3 ini bisa disiplin, maka Allah, fitrah, dan ilmu itu akan mengiringi langkah seorang muslim gitu ya. Oke. Nah, terus ini quality namanya. Jadi quality atau jadi jadi dinamika ya, kualitas untuk dinamika gitu. Kalau fitrah ini nggak ditumbuhkan, nggak dirawat ya nggak tumbuh nanti ya. Sama kayak benih dibiarkan ya nggak tumbuh dia.
Sama kayak bakat dibiarkan nggak tumbuh dia. Sama kayak ilmu gitu ya, cuma dibaca, Al-Quran dibaca tapi dipakai nggak tumbuh dia. Sama Allah cuma disebut tapi tidak dijadikan orientasi dalam kehidupan juga nggak berkembang gitu ya, tidak bermanfaat hidup kita. Nanti kemudian ada 8 fitrah yang kemudian berkembang jadi kalau Muhammad Faris itu menyebutnya fitrah lifestyle gitu ya. Nah ini fitrah lifestyle itu ada 8 nih. Spiritual life ya, ini harus semua orientasi hidup ke dalam spiritual, professional life. Dan ini terkait dengan bakat ya, kalau terkait dengan fitrah berpikir atau belajar, intellectual life, jadi kehidupan semua nih. Jadi semua benih-benih ini kalau tumbuh dia dipandu dengan kitabullah menjadi life gitu ya, menjadi good life. Family life, social life ya, kemudian harmony life, ini dari estetika dan bahasa. Karena kalau di buku sini saya lihat ada bahasa ibu, bahasa cinta juga ya, ini masuk di harmony life. Terus health life, nah ini penting juga. Kadang-kadang ada ibu yang suka marah-marah gara-gara kurang gizi gitu ya, bukan yang lain. Bisa juga ya, atau kurang bersosial, atau kebanyakan bersosial gitu ya. Maka ini harus fitrah lifestyle gitu ya, harus jadi fitrah yang gaya hidup gitu ya. Nah dari 8 fitrah ini, 7 ya nih, itu nanti harus tumbuh bersamaan. Yang satu lagi sebenarnya fitrah kedewasaan, maturity gitu ya, itu saya nggak masukkan sini. Oke, nah ini terkait dengan ini roles, function, dan hierarki. Ini yang dalam Islam itu fungsi-fungsi ini harus berjalan gitu ya. Dan dalam rumah tangga misalnya peran ayah, peran ibu itu harus ada hierarkinya. Ya ini yang coba diruntuhkan oleh pandangan-pandangan Barat gitu ya, bahwa ayah bisa jadi ibu bisa jadi ayah gitu. Ini jadi masalah gitu ya. Termasuk mohon maaf yang single parents gitu, itu saran saya segera menikah lagi kalau bisa ya. Karena nanti jadi masalah tuh gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini harus seimbang nih. Ketika ini seimbang, maka itu disebut dengan the good life ya, hayatun thayyibah gitu ya, atau life balance kalau dalam bahasa bule gitu ya. Ini harus life balance. Kalau enggak nanti buku ini kepake terus nanti gitu ya. Karena ketika tidak terjadi life balance, maka nanti ujungnya jadi jadi luka gitu ya, luka imaji, luka persepsi dan seterusnya. Oke ya. Ini kemudian dari life ini kalau tumbuh dengan paripurna dia gitu ya, maka dia akan menyatu gitu menjadi disebut dengan the mission of life. Jadi spiritual life itu kehidupan spiritual nggak sekedar spiritual untuk spiritual, dia harus jadi sesuatu yang bisa yang berimpact. Nah ini bedanya antara hustle ya, istilahnya ada, kalau semalam saya dengerin sama anak saya tuh ada yang namanya barokah culture, ada yang namanya hustle culture. Nah, kalau di Barat itu gimana orang produksi, output gitu ya, tapi tidak memikirkan keberkahannya. Nah berkah itu impact. Ya, maka kehidupan itu harus berimpact ya. Kalau spiritual itu harus berimpact, jadi apa yang mau kita ubah dari masyarakat, apa yang mau kita tolong. Bakat juga sama, bakat nggak sekedar profesional buat cari uang, tapi harus jadi solusi buat umat ya, solution maker gitu ya. Jadi bakat tuh kalau bakat untuk cuma cari uang ya itu nanti nggak berkah gitu ya, jadi sakit lagi tuh. Makanya kita bisa, apa yang bisa menjelaskan orang yang berbakat hebat ya, seperti komedian di Barat itu ya, sama akhirnya bunuh diri begitu kan, kalau dia easy earn gitu ya, semua didapat begitu ya, terkenal, populer, dia juga bahagia menjalankannya, tapi kok bunuh diri karena ada aspek yang tidak diperoleh ya, mungkin di aspek impact-nya itu, dia nggak melihat impact-nya apa yang besar gitu ya, yang untuk umat gitu. Nah begitu ya. Kemudian intellectual life ini bukan cuma fitrah belajar untuk belajar, tapi belajar harus jadi innovation, jadi innovation maker. Masuk berumah tangga nggak sekedar punya anak lalu disekolahin lalu besar, tapi harus jadi regeneration maker. Bagaimana anak-anak bisa melanjutkan perjuangan ayah ibunya. Maka kalau Bu dan Dia itu, Bu dan Pak Dandi dan Bu Dia itu, anak-anaknya sudah mulai dilibatkan ya. Siapa yang paling besar tuh? Keisha. Nah, Keisha udah mulai dilibatkan ya, ikut-ikut. Nah itu udah termasuk bagian dari regeneration maker ya, karena ada yang bisa melanjutkan nanti gitu ya. Anak-anak saya juga di rumah mulai terlibat dalam Fitra Base Life gitu ya, akan bisa melanjutkan, karena orang beriman itu harus diikuti oleh anak keturunan dalam perjuangan ya, jadi kayak Pak Habibie gitu kan, anak Ilham sama Torik itu melanjutkan pabrik pesawatnya, itu disebut dengan amal jariah dan anak soleh yang melanjutkan. Maka dalam berkeluarga itu impact-nya harus ada, yaitu regeneration maker, bagaimana anak keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan ya dalam menyuruh kebenaran. Social life juga sama, ini bukan sekedar sosialita ya, berkomunitas, punya di mana-mana, tapi harus jadi sesuatu yang membuat komunitas yang memang bersama-sama berjuang gitu ya, dalam memperjuangkan tadi apa yang mau kita ubah dari masyarakat.
estetik maker ini termasuk culture ya, bagaimana membuat masyarakat itu lebih indah, ya, lebih harmoni, gitu, lebih damai, nah, termasuk kesehatan nih. Ya. Maka ini semua harus berpadu. Nah, ketika ini semua berpadu disebut dengan the mission of life atau family mission. Nah, ini kalau udah terpadu itu disebut dengan tauhid sebenarnya. Nah, itu yang membuat kita bahagia, happiness. Nah, gitu ya. Jadi kalau masih nggak terpadu, nggak cuman ini aja nggak berimpact, itu tidak jadi masalah, jadi masalah. Ya, bahkan sekarang, tadi saya nonton video ada tentang toxic self help gitu. Jadi di barat itu self help tuh di mana-mana akhirnya jadi toxic, ya, jadi racun karena tidak berimpact ya. Orang berputar aja di situ. Ya, berputar aja, sembuh sebentar muncul lagi penyakit, sembuh sebentar muncul lagi. Gitu. Karena tidak menjadi sebuah yang permanen ya. Karena kan tadi barat itu tidak berangkat dari tiga ini. Ya, tidak berangkat dari tiga ini, maka dia galau. Gitu. Nah, kayak teman-teman ya yang misalnya anaknya berbakat tapi mulai galau tuh mungkin ada aspek yang nggak tumbuh tuh, apa misalnya kedekatan dengan ibu, misalnya kedekatan dengan ayah bisa jadi, atau kehidupan sosial yang tidak seimbang bisa jadi. Nah, ketika ini semua tumbuh maka tercapailah apa yang disebut dengan maksud Allah menghadirkan kita itu untuk beribadah. Nah, kita kan semua intinya ini, kita adalah servant, kita adalah pelayan. Nah, ketika ini tercapai maka disebut dengan happiness, gitu ya. Nah, Allah akan ridho dan surga itu bonusnya, gitu ya. Lalu kemudian, nah di sini letaknya nih, ketika ini semua tidak tercapai, gitu ya. Nah, buku ini menjadi penting, buku ini menjadi penting menurut saya. Ketika tidak tercapai, ada urusan pengasuhan, ini kan ada utang-utang semua nih kan. Ini kan pakai H ya, pakai U ya. Contohnya pakai H, utang ini ejaan Indonesia yang benar ya. Nah, maka dibutuhkan nanti ayah tangguh dan ibu yang memang, karena gini, kita ada di generasi transisi, sepakat ya. Kita di generasi transisi yang dua generasi di atas kita itu kan mantan penjajahan gitu ya. Kakek kita itu dulu hidup di era kolonial, kan? Lalu bapak ibu kita di era transisi ya, Indonesia baru menjadi Indonesia. Nah, lahirlah generasi kita gitu ya, generasi kita kelahiran 70, 80 gitu ya, 90, 80 lah. Nah, ini generasi transisi sebenarnya, generasi yang tidak merasakan perang dunia, tidak merasakan susah betul hidupnya, gitu ya, walaupun sempat susah juga, misalnya beberapa kita, tapi kemudian kita generasi yang memang bicara ke depan, gitu ya, bagaimana anak-anak kita nih, gitu ya, ternyata sekolah nggak cukup, gitu ya, maka sekarang rame nih orang ngembangin bakat, misalnya, rame orang ngembangin talenta, karena ada yang kurang, ya, maka stay at home itu kan membuat kemudian banyak fitrah-fitrah kembali, begitu ya. Nah, begitu. Nah, ini kemudian ini ya, ini maka terjadi kerentanan ini, resilience dan interaction. Jadi kalau bicara ayah tangguh ada resilience ini ya. Nah, kerentanan ini itu karena banyak terjadi karena ini enggak ini. Pertama masalah enggak seimbang ya, tadi tidak unbalance dalam hidup. Yang kedua karena ini tidak menjadikan Allah fitrah ilmu sebagai sumber ya, sumber kebenaran. Ini kan ilmu ini panduan yang bersumber dari kitab Allah. Fitrah ini bisa juga nurani ya, hal di dalam. Kalau kayak bakat itu fitrah kan, itu di alam tak sadar dia. Kalau itu nggak tumbuh jadi minta terus kan, itu jadi penyimpangan. Maka penting nanti untuk berikhtiar. Maka choice itu kalau bahasa Arabnya ikhtiar, khiyaroh. Dan khiyaroh itu ada kata khoir. Jadi kalau milih harus yang baik gitu ya. Kalau milih yang salah namanya bukan ikhtiar, namanya nyasar. Nah, agar ikhtiar kita benar maka harus ada tiga ini gitu. Kalau nggak jadi nyasar. Nah, kemudian dibutuhkan ini ya, agar kualitas membaik, sepakat ya. Maka semua cerita tentang parenting, tentang buku, tentang self-help adalah how to make a good quality, gitu kan. Bagaimana hidup kita kualitasnya membaik dari generasi ke generasi, gitu ya, sepakat ya. Nah, ini kemudian, bagaimana saya lihat di, ada tahapan-tahapan yang nanti ini kerentanannya ada di sini. Ya, masa anak ya, 0 sampai 15. Ini banyak orang tua begitu nikah nggak siap didik anak, akhirnya jadi rentan, ya, galau. Kemudian masa anak jadi pemuda. 15 sampai 40 ini masa pemuda, termasuk juga yang nikah ya. Ini sebenarnya kalau masa aulat ini masa menemukan jati diri ya. Siapa mau kemana gitu ya. Itu maka penting nanti tiga hal ini di usia-usia menjelang 15 tuh, kayak balik. Nah, kemudian sabab ini masa menemukan misi hidup. Nah, yang tadi saya tulis ini sebenarnya sudah ketemu ketika anak-anak 15-16 masuk bakatnya gitu ya. Nah, ini kalau nggak ketemu akhirnya begitu menikah rentan ya. Karena galau gitu ya, pindah-pindah kerja nggak selesai-selesai. Kalau Abah Rama bilang udah kuliah salah jurusan, kerja salah karir, pensiun salah juga gitu ya. Jadi salah terus, ini karena ini nggak tumbuh. Nah, kemudian masa kuhul ya, 40-50 ini masa panggilan kedua. Nah, saya banyak melihat pernikahan goyang bukan di tahun
ke-5, tahun ke-10, ada pernikahan yang goyang itu di tahun ke-20, 30 gitu ya. Karena ini tadi ya, mereka masuk di atas 40 tapi have no ID. Apa yang mau diperjuangkan? Ya galau. Gitu ya. Kalau jadi pejabat galau, nggak jadi pejabat juga galau gitu ya. Ya jadi banyak masalah. Nah, kemudian nanti masa dewasa akhir 50 sampai 60 dan 70. Nah, ini kata Rasulullah itu dengan menjadi tua orang menjadi bijak. Tapi ternyata banyak orang menjadi tua nggak jadi bijak gitu ya. Nah, ini kemudian saya melihat buku ini urgensinya di sana gitu ya. 3 buku ini kemudian dibutuhkan ketika ada fitrah-fitrah yang nggak tumbuh sepanjang perjalanan gitu ya. Ada fitrah-fitrah yang nggak tumbuh sepanjang perjalanan, luka-luka, luka imaji, luka emosi, kan kalau di psikologi begitu ya, setiap luka imaji akan melahirkan luka emosi gitu kan. Setiap luka emosi akan melahirkan luka persepsi. Setiap luka persepsi akan membuat pensikapan yang buruk ketika dewasa kelak. Jadi semua pensikapan yang buruk ketika dewasa itu diawali dari ada luka imaji ya. Luka imaji dalam hal apa? Dalam hal ini tentang Allah, tentang fitrah-fitrahnya ya, salah pandang tentang ilmu dan seterusnya. Nah gitu teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa tahu dari building block ini di mana sebenarnya posisi buku ini. Dan ini bagi saya urgen ya buku ini. Ini bukan promosi loh. Karena saya terus terang saya nggak sempat riset soalnya gitu ya. Dan saya bukan psikolog gitu ya. Saya lebih bicara ke depan. Makanya kalau saya bikin family life coaching, saya nggak bikin family life terapi atau konseling gitu ya. Itu urusannya Bu Dia sama Pak Dandi. Tapi kalau saya ada teman-teman yang ada trauma, ada illness, saya langsung telepon Dia dan Pak Dandi gitu. Terima kasih Ustaz. Beberapa kali saya lempar pasien ya. Iya. Kalau ada pasien-pasien yang anehnya saya kirim ke Pak Didi sama Bu Dia aja. Karena kalau saya lebih coach itu kan kayak pelatih sepak bola ya. Dia untuk atlet yang siap lari gitu ya. Yang fitrahnya sudah paling nggak normal. Tapi kalau di bawah normal gitu ya, atau ada masalah itu perlu diterapi dulu. Ibaratnya orang selio kan nggak bisa selalu lari kan, mesti di konseling. Patah tulang mesti diterapi. Itu ya kurang lebih. Jadi inilah building block yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa punya pandangan yang tentang rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu bukan tentang kawin lalu bikin sarang lalu punya anak lalu ngasih makan anak gitu ya, lalu kemudian mati masuk surga. Bukan itu. Tapi ada tugas-tugas yang kita harus tunaikan. Yang ketika tugas itu tunaikan maka tercapailah maksud Allah menghadirkan kita di dunia. Demikian alhamdulillah. Saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih Ustaz Hari, Masya Allah. Silakan Kang Dwi. Mangga Pak Kang Dwi. Masih di mute Kang Dwi. Oke. Dari Ibu Nilam Yulianti ada pertanyaan. Sudah kedengeran ya? Sudah. Bagaimana yang LDR untuk pola asuh anaknya? Ustadz Hari jelaskan bahwa dalam pola asuh masing-masing punya perannya, sedangkan pada kondisi tertentu kita menjalani semua peran. Nah, ini gimana nih Ustadz Hari untuk yang LDR? Ya, LDR itu mungkin para pakar parenting atau para psikolog sepakat ya, LDR itu bukan kondisi ideal, gitu kan? Itu bukan kondisi ideal, itu kondisi darurat, gitu ya. Maka harus direncanakan gitu ya, setahun 2 tahun ke depan, gimana biar nggak LDR, gitu ya? Bisa boyongan ikut ayah, gitu ya, bisa main, gitu. Tapi sementara itu, ya tentu nggak bisa tiba-tiba resign kan, harus direncanakan. Nah, selama merencanakan itu mungkin setahun 2 tahun ke depan bisa lakukan hal-hal berikut, misalnya menggunakan video conference gitu ya, atau video call terus. Yang kedua, upayakan merancang, bikin kurikulum, personalized kurikulum. Nah, ini kalau saya ada workshopnya tuh, bagaimana merancang kurikulum atau kegiatan ya, nanti begitu liburan kegiatannya bermakna tuh, bukan liburan ngentasin stres bapak ibunya gitu ya, tapi liburan betul-betul bermakna bersama Ananda gitu ya. Kadang-kadang kita liburan kuis kan, udah ninggalin anak gitu, liburan malah egois. Yang ketiga, bergabung bersama komunitas, ada komunitas hebat, jadi biar nggak merasa sendiri ya. Bergabung bersama komunitas gitu. Oke, yang keempat, kalau nggak berhasil juga ya terpaksa cari ayah lagi gitu. Misalnya dari keluarga besar gitu ya, dari paman, kakek, misalnya kalau ayah yang LDR ya. Karena memang nggak mudah juga ya, karena kita ada di era di mana ayah ibu harus bekerja gitu ya, maka nanti nggak terjadi balance kan, life balance nggak terjadi, karena di 8 aspek kehidupan ya, itu biasanya yang namanya work
Satu lagi boleh. Pertanyaan berikutnya. Satu lagi sebentar. Satu lagi. Cukup banyak pertanyaannya. Sudah banyak nih pertanyaannya, tapi mohon maaf nggak bisa semua dibahas ya. Ya, dari Kang Mulyana ini, izin bertanya Ustadz, sebelum berumah tangga, apa yang kemudian bisa kita persiapkan agar nantinya bisa berperan baik dalam rumah tangga dan bisa mengasuh anak ke hal-hal yang baik? Nah, Baik. Ya paling tidak 8 fitrah, jangan sampai ada yang paling nggak kalau di skor ya 1 sampai 10 paling nggak 8 fitrah tadi spiritual life, ya, family life atau kita sama keluarga, social life itu paling nggak skornya 5 atau 6. 5 itu maksudnya kalau 4 itu antusias, kalau 5 itu antusias dan eksis gitu ya. Jadi semangat tapi atuan itu 5. Kalau bakat tuh sudah ketemu walaupun belum jadi karya gitu ya, ketemu. Nah, ketika menikah nanti tinggal setengah din lagi gitu. Kalau menikah itu setengah din. Jadi bagi teman-teman yang menikah selesaikan dulu setengah din. Nah, fitrah itu artinya kan din ya. Kita itu kan agama selesaikan separuh fitrah. Nanti tinggal separuh fitrahnya lagi gitu ya. Kalau misalnya baru nikah, bakat belum ketemu gitu ya. Sholat masih disuruh-suruh ya. Masih ragu terus nikah. Cuma karena cinta gitu ya. Walaupun dapat warisan sebanyak apapun habis sudah. Karena benih-benih ini nggak tumbuh gitu. Dan itu akan jadi buah dalam pernikahan. Jadi saran saya 8 misi fitrah itu kalau bisa sebelum menikah disyukuri. Syukur-syukur kayak Pak Habibie ya, sudah mempunyai misi hidup. Jadi ukurannya saya sering bilang sama teman-teman yang ta'aruf itu, ukurannya fitrahnya sudah baik gitu ya, good life, dan kemudian punya misi hidup walaupun belum berkarya. Udah ada yang mau diperjuangkan gitu ya. Nah itu cepat diterima kalau lamaran gitu ya. Soalnya hari ini kalau orang ta'aruf itu dia ngafalin di YouTube ya, dia ngafalin tips-tips ta'aruf di YouTube oleh Ustadz apa gitu ya. Nanti begitu ta'aruf jawabannya keren-keren gitu ya. Dia ngafalin dari YouTube. Jadi nggak bisa kayak zaman dulu ya. Sekarang memang harus teliti gitu. Walaupun jangan dipersulit ya, tapi teliti itu penting. Gitu. Soalnya banyak kasus nih begitu nikah sambung gitu ya karena nggak siap punya anak. Nikah kedua secara bakat sudah punya aktivitas walaupun karyanya belum banyak ya, secara family life dengan ayah ibu dekat ya, jadi laki-laki jantan gitu ya, jadi ayah sudah maskulin banget gitu ya, tadi ayah tangguh tuh udah maskulin. Paling nggak aspek-aspek itu selesai gitu ya, itu paling nggak skornya 5 atau 6 itu udah siap untuk jenjang pernikahan kalau ukuran saya ya, dari 8 fitrah itu. Oke. baik, terima kasih jawabannya Ustadz Hari. Mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan dinyalakan dulu videonya jika berkenan. Kang Dandi izin yang difoto yang cuman ada Ustadz Harinya aja ya, slide-nya nggak usah 10-nya ya. Boleh. Silakan. Oke, siap. Kita akan berfoto, silakan lihat ke kameranya. 1, 2. Baik. Oke, terima kasih Ustadz Hari. Kami mohon pamit. Terima kasih jazakallah khair. Hatur nuhun Pak Ustaz, hatur Sukses fitrah nuhun. ininya, Kami buat sukses hubungannya ya. Ombudsman-nya. Berkah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada yang mau disimpulkan dulu mungkin dari Pak Dandi dan Ibu Diah atas pemaparan Ustadz Hari tadi. Luar biasa pokoknya. Ya luar biasa. Jadi alhamdulillah memang Ustadz Hari ini adalah salah satu guru kami. Banyak sekali kami belajar dari beliau. Dan salah satu inspirasinya juga memang dari beliau gitu ya, dengan fitrah base-nya itu, kemudian sekarang fitrah world movement ya. Nah, tadi seperti Ustadz Hari cerita bahwa Ustadz Hari itu melihat bahwa oke, ini sudah ada dan bagaimana meng-coach menjadi lebih maksimal, memaksimalkan. Nah, kami melihat bahwa ternyata di lapangan banyak sekali juga yang banyak yang membuat mereka jalan di tempat, banyak yang membuat mereka akhirnya menjadi jalan mundur ke belakang. Unfinish ya. Karena ada unfinished business, betul, ada stuck moment dan segala macam itu. Maka kami membantu untuk menyelesaikan itu supaya dia bisa ready untuk berlari lagi ke depan gitu. Iya. Gitu ya Bu Dia. Betul, Silakan. betul, setuju betul yang disampaikan Pak Dandi gitu ya. Jadi intinya sih kita saling bahu membahu, karena kalau untuk mendidik anak aja
kita butuh orang sekampung, apalagi untuk mendidik orang tua ya, butuh orang sebangsa. Nah, dengan kita saling berkolaborasi itu akan sangat menguatkan, saling menguatkan gitu ya. Terima kasih sekali siraman ilmunya Ustadz Haris Santosa, sukses terus. Demikian pemaparan materi dari Ustadz Haris Santosa, dan nantikan materi selanjutnya. Assalamualaikum.